Nanti kalau bekerja hari Minggu, kami dicutikan 1 hari. Siap berapa kali? Duduk aja dulu. Hancurkan mas, hancurkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Junet Parih. Dan kali ini Junet tepat berada di Staff House Junet, itu di daerah Kuala Belait, Brunei Darussalam. Dan alhamdulillah di pagi hari ini ya, ini Staff House Junet itu akan ada kunjungan ya, atau dikunjungi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia, dan khususnya itu akan dikunjungi dengan oleh Bapak Duta Besar, yaitu Bapak Profesor Dr. Ahmad Ubaidillah. Dan alhamdulillah ya, ini kesempatan yang sangat langka dan sangat berharga bagi kami ya, untuk nanti bertanya-tanya tentang kekonsularan dan ketenaga kerjaan di Brunei Darussalam. Oke, ikuti terus ya vlog Junet ini untuk menyambut kunjungan Bapak Duta Besar Republik Indonesia yang ada di Brunei Darussalam. Selamat datang di Staff House kami. Selamat datang di Staff House kami. Selamat datang. Selamat datang di Staff House kami, Pak. Ini Staff House kami, company admin Work Engineering, dan kami semua tinggal di bawah. Jadi kami ada satu tingkat di atas, dan di atas itu untuk tenaga kerja asing dari India. Jadi untuk India di atas, kami di bawah. So, suraunya ada di sini kan. Jadi kami Indonesia di sini sekitar 40-an. Masuk God, masuk. Biar masuk, tidak panas. Sambung tak celuk ya. Disediakan sama company, sama perusahaan. Oh, perusahaan. Jadi kami difasilitasi rumah. Alhamdulillah semua bilik di sini dikasih aircon. Oke. Mesin cuci ada. Semua disediakan. Transport ada. Hanya pekerja yang di oil and gas saja? Apa enggak? Yang company kami saja. Di sini aja. Yang di sini. Oh. Untuk company lain kami tidak tahu Oh, fasilitasnya, tapi untuk kami di sini memang ada. Oh, sudah berapa tahun? Alhamdulillah saya di sini sudah 20 tahun. Masya Allah. Alhamdulillah. 2008 masuk, 2008. 2003 saya datang. Ada. Saya asli dari Pare, Kediri, Jawa Timur. Sendiri aja daripada banyak. Saya Kediri juga, Kediri. Saya dari Kediri. Kediri dulu berangkatnya memang sendiri. Sekarang suaranya asli Kediri ya. Tadi pertama Brunei, sekarang Jawanya keluar Jawanya. Nah, ini kawan-kawan kami baru ini ada yang kerja malam. Jadi ini baru dibangunkan, kami baru istirahat. Jadi macam ini Staff House kami. Untuk transport alhamdulillah kami disediakan juga. Kalau berangkat kerja dijemput pakai bus besar. Ini memang milik perusahaan. Jadi untuk perusahaan itu kan menyewa tempat. Ada di daerah sini itu ada 1, 2, 3, 4 sekitar 5 Staff House. Jadi untuk di Panjang 3 sebelah sana itu India. Untuk orang Indonesia semua di sini, di bawah sini. ayo duduk aja sini. Ayo duduk. Bincang-bincang. Kami yang berdiri nih, biar langsung dialog sama Pak Duta. Ayo. Sorry ganggu ya kita dari sini. Enggak apa-apa, ini malah alhamdulillah senang. Gitu ya. Untuk bagian Salam tuh. Salam dulu. Untuk perusahaan itu dia ada Satu. Salam. Enggak apa-apa. Salam sih. Muter. Sama yang punya Swiss Hotel, sama yang punya Ayo. Salaman. Ayo. Ayo salah dipenuhin. Iya. Ini pagi memang hari Minggu libur atau memang shift malam? Shift. Ada shift malam, ada shift pagi, ada yang bekerja hari Minggu. Nanti kalau bekerja hari Minggu, kami dicutikan 1 hari. Jadi dalam 7 hari kita mesti cuti 1 hari. Bagus berarti. Iya. Aturan. Ini
Indonesia umumnya bekerja di bidang apa? Ya maksudnya kan Duduk sana aja. Yes, ya, Biar enak. apanya? Enggak, saya biasa. Dari oke saya dulu. Ya. Oke, saya alhamdulillah sebagai operator forklift, Soko. Ayo. Loader itu, loader, Dulu, Mas Agung. Oke. Dan untuk kawan saya ini, lain jawab lain. Marker. Marker bagian marker. Peter Marker. Ayo Om. Oke, Mas, yuk. Piping, Lain. piping. Ini yang bapaknya baju merah pun sama Agung. Oke. Piping Peter juga. Marker. Bapak Taryono sebagai PIC sama Basement. Bagian piping itu bapaknya Pak Fuad itu sebagai permit holder. Jadi kami Supervisor. bekerja, sebelum bekerja ke site itu kan, kami ada diberikan surat kerja. Dan itu Permit. Pak Fuad itu yang salah satu untuk menguruskan surat bekerja untuk kami di dalam site itu. Ya sebenarnya aku sama itu Mbak, supervisor juga. Ya permit holder namanya kan, supervisor permit holder dan itu insulator. Insulation. Dan di sini ini sama ini ya. Ini ada yang Mekanik, blasting painting. SPJting ada. SPJting. Itu bagian cleaning exchanger itu kan tempat penukaran gas itu kan. Jadi dalamnya ada apa itu? Ada pakai SPJting. Itu Bapak Lukman. Bapak Jamil sama maintenance. Mekanik. Main Bapak Blasting painting. Yang Blasting paling painting. lama siap berapa kali? Yang paling aman. Rambut hitam sekarang ada putih-putih. Alhamdulillah. Untuk ini fasilitas kesehatan, cuti, sini ada masalah. Alhamdulillah, cuti alhamdulillah. Jadi kami itu Jadi harapan tinggal itu apa ini apa masih katakan ada peluang untuk nambah dari kawan-kawan Indonesia untuk misalnya Pertahan. ada kesempatan peluang sharing-sharing dengan kawan-kawan Indonesia yang mas-mas itu yang menyeleksi sehingga perusahaan sudah terima aja beres orang yang sesuai kualifikasi dan keinginan perusahaan. Jadi saling makin banyak orang Indonesia yang bekerja dengan pekerjaan yang bagus itu gajinya, fasilitasnya, kecuali hiburan di sini nggak ada. tapi hebat di sini. Hiburannya apa? Bisa ditabung. Malah bagus itu malah betul-betul. Iya, betul Mas. Kalau di Malaysia, Wah, di Timur Tengah, gajian langsung ke mall. Wah. Di sini mallnya yang nggak ada. Jauh Pak di sana Gadong. Lagi gaji belum habis nih 3 hari habis cerita. Cuti berapa ini kawan-kawan? Setahun sekali atau 2 kali? Oke. Standar loh. Stand. Ya. Jadi cuti itu dalam 1 tahun kami dikasih untuk cuti sakit 7 hari, nah, sama itu cuti untuk cutinya 7 hari, itu cuti dibayar. Tapi kalau cuti balik kampung, kami 2 tahun sekali dikasih tiket. Kalau setahun sendiri Win. Beli sendiri. Terus ya. Gaji tempat terus. Alhamdulillah. Bagus kan? Semua gaji bebas. Gaji datang sih 20 tahun. Pergi sana. Gaji datang. Assalamualaikum. Oh. Itu yang salah bukan pengirimannya itu yang salah. Kenapa dekat ATM? Ada yang sebelumnya di negara lain sebelum ke sini. Contoh misalnya hewan gitu kan? Free. Ini free 24 jam. Ya, Ini ya semuanya. saling mengingatkan, kami saling bantu karena orang Indonesia itu bisa melalui apa ya Yuk, ramahannya. Tadi saya dengar dari dia biasa di dunia persilatan Pak. 10 maaf malingnya 100. Jadi justru dunia yang tapi kita selalu ini menertibkan yang terpenting adalah mensosialisasikan. Kita selalu komunikasi dengan berbagai oleh apa bujukan agensi-agensi ke kampung-kampung itu mereka yang penting dapat uang sekejap tapi membesarkan orang lain. Tapi kawan-kawan juga ikut membantu. Ya, selain dunia medsos kan hati-hati kalau ada ini harus agensi yang resmi, kalau tidak resmi ditipu cepat laporkan biar aman. Tanyakan ke Kementerian Ketenagakerjaan, itu bisa tanyakan ke provinsi, ke kabupaten, ke Pemda. Jadi memang namanya pekerjaan kadang-kadang orang nggak mau terbuka
karena hawa itu diambil orang lain. Jadi diam-diam ternyata kena tipu. Jadi yang memang harus berhati-hati. Tapi yang paling baik adalah kawan-kawan lah yang di sini yang sudah katakan sudah sukses cerita, tapi tolong tetap lewat agensi yang resmi. Nanti kami bantu ini halal katanya informasi. Kan kadang-kadang gitu kan, ini ada tanggal sekian nih, jangan ditutup tanggal 7, ngasih tahunya ke kawan tanggal 5. Harus tahu lah minimal 22 sebulan sebelumnya. Nah itu, karena pasti ketika ada kawan yang datang ke sini skillnya kurang memadai, pasti perusahaan kecewa dan dikembalikan. Kita kan pengen mereka juga betah di sini, kita juga nyaman. Ya kasus-kasus perusahaan itu mereka nggak mau itu karena itu tadi berkeliaran. Untuk memastikan agensi itu benar atau tidak, hubungi Pak Adnaker di KBRI, memverifikasi benar nih agensi. Nah gitu, itu selalu kami ini kan. Itu tadi Pak, yang sadar 10, yang sadar yang mampu. Jadi kita sama-sama ini pemerintah ini apa? Sekarang ada kementerian khusus yang menangani pekerja migran Indonesia. Artinya itu menunjukkan keseriusan pemerintah Pak Prabowo untuk mengurusi, melindungi, pokoknya terkait dengan urusan kendala-kendala percaloan yang di dalamnya itu ada juga khusus sekarang. Nah baru sebulan Pak, belum sampai sebulan. Sekarang untuk mereka lagi jangan-jangan kantornya juga masih ini ya, masih cari kantor ini. Ya, jadi mudah-mudahan dengan kementerian baru ini kawan-kawan semakin nyaman, bergainingnya itu lebih kuat Pak. Ya, jadi negara semakin membersamai kawan-kawan tidak hanya di Brunei tapi di seluruh dunia yang bekerja mencari kehidupan di rantau. Jadi mudah-mudahan sekarang sudah medsos gampang komunikasinya ini. Jadi yang kita berdoa lah mudah-mudahan para calon agensi yang nakal-nakal itu sadar dan menjadi bagian agensi yang baik dan jadi itulah menunjukkan keseriusan pemerintah. Yang mudah-mudahan kita support untuk capek-capek loh, makan dulu. Banyak juga rupanya. Bapak duduk, kita ke atas. Bapak duduk di belakang sana. Minggu ini lagi libur. Makanya di mana? Di depan. Di mana? Sini Pak. Sini. Ayo di depan pintu ya. Ada depan pintu. Bagian kameramen. Silakan masuk dalam lagi. Silakan. Mas sudah makan dulu silakan. Ada suguhan. Ayo. Monggo. Makan aja makan. Alhamdulillah. Ayo. Mas, monggo Mas. Banyak ini bok pengen banyak ini. Mas Samsul malu katanya. Duduk aja dulu. Hancurkan Mas, hancurkan tenang. Kebunnya yang lebar. Ini di belakang Mas ini. Tinggal di sini juga, tinggal di sini. Paran 4 ah? Dia yang suka X-ray kami. Paran 4, paran 5. Satu perusahaan. Berarti yang di sini kerja di Paran 4. X-ray ya. Bisa yakin gitu.
medical. Yang tahu dalaman kami apa Wes lagi. Langsung. Sama-sama, terima kasih. Dan demikian tadi ya, itu kunjungan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Brunei Darussalam ya. Itu khususnya tuh terima kasih kepada Bapak Duta Besar Republik Indonesia yang ada di Brunei Darussalam, yaitu Bapak Profesor Dr. Ahmad Ubaidillah. Dan tadi kami disosialisasikan tentang ketenagakerjaan di Brunei Darussalam dan kekonsuleran. Jadi banyak ya, tadi kami ada tanya jawab dan banyak lagi ya himbauan-himbauan dari Bapak Duta Besar Republik Indonesia. Jadi seperti tadi itulah kunjungan Duta Besar Republik Indonesia yang ada di Brunei Darussalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.